Bismillahirrahmanirrahim. Li'ilafi Quraisy ilafihim rihlatash syita'i was-sayf falyabudu rabba hadzal bait allazi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Sadaqallahul azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan hidayahnya sehingga kita bisa hadir bersama-sama berkumpul di tempat yang sederhana ini guna dalam rangka halal bihalal dan sekaligus bertemu dan ya berbagi bersama teman-teman yang ada di Kompleks Pasar Ramadhani dan sekitarnya. Salam dan salawat kepada Nabiullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita berharap kelak mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian, saya sebagai tuan rumah, panitia sekaligus pengurus mushola nggak bisa berpanjang lebar. Yang jelas hari ini tentu menjadi hari yang indah ya bagi kita semua. Itu tak lepas dari semangat kita untuk saling bersilaturahmi. Bukankah dalam bersilaturahmi rezeki kita akan meningkat dan umur kita akan dipanjangkan, amin. Bapak Ibu sekalian, pemateri Prof. Ruslan Wahab, mushola ini menjadi tempat kita berkumpul dan sekaligus menjadi tempat kita beribadah. Dan tak terasa sudah 1 dekade Pak, mushola ini sudah ada hadir, dan 1 dekade lebih kompleks kita ini sudah ada di sini, dan sekitar 40 kakak yang ada di sini itu sudah termasuk pemilik dan sekaligus ada beberapa yang disewakan. Jadi kami meskipun warganya keluar masuk, tapi silaturahmi antara kita di mushola di Kompleks Pasar Ramadhani terus terjalin dengan baik. Itu aja yang kami bisa sampaikan. Sekali lagi saya menyampaikan terima kasih kepada partisipasi seluruh warga Pesona Madani yang telah memberikan partisipasinya, dan sekaligus terima kasih tak terhingga kepada seluruh warga Bapak Ibu sekalian yang ada di sekitar Pesona Madani yang hadir, dan sekaligus bersama-sama kita menyaksikan dan sekaligus berhalal bihalal ya, dan menyaksikan apa yang menjadi penyampaian oleh pembawa hikmah halal bihalal yang akan beberapa saat lagi akan disampaikan. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketua Bidang Fatwa Sulsel juga beliau sebagai Direktur 4 UI Al-Azhar Al-Azhar, dan beliau sebagai Wakil Ketua Fatwa NU Sulsel. Untuk itu kepada beliau kami persilakan dengan doa. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillahil karim Sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim.
وعلمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا. اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون احسنه ولا تجعلنا ممن اعرض عن ذكرك فان له معيشه ضنكا وادخلنا في عبادك الصالحين برحمتك يا ارحم الراحمين. Ibu dan bapak-bapak yang saya muliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah adalah sebuah pernyataan suci dari kita untuk memuji kesempurnaan nikmat Allah kepada kita. Kemudian kita iringi dengan tak putus-putusnya berselawat kepada Rasulullah SAW. Sesungguhnya selawat seseorang kepada Rasulullah pada hakikatnya adalah selawatnya Allah dan selawatnya para malaikat kepada orang yang berselawat itu. Apa kita punya acara malam ini adalah ini acara sangat Indonesia. Kenapa dikatakan sangat warna Indonesia, sangat warna Nusantara? Betul, karena saya selama berada di Mesir, selama berada di Sudan, selama berada di Mekah mengaji, tidak pernah kita mendengar ada acara seperti ini. Tetapi bagi saya, sekalipun banyak yang kita dengarkan dari berbagai teman menganggap acara seperti ini adalah tidak syar'i. Saya kira orang yang berpikir seperti itu tidak berpikir secara substantif. Banyak dibentuk cara berpikirnya dengan cara berpikir yang parsial. Karena substansi daripada acara ini adalah menyampaikan ajaran-ajaran Islam. Mengajak kepada kebenaran, mengajak kepada sesama untuk semakin memahami dinamika kehidupan manusia, ajaran-ajaran kita. Ya. Itu yang pertama saya mau katakan, bahwa dalam pandangan saya adalah sesuatu yang sangat mulia. Lebih lagi kalau kita mencoba mengakurkan kegiatan seperti ini dengan salah satu hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau menggunakan, di dalam hadis itu digunakan kata-kata halaqah. Apa yang dimaksud dengan kata halaqah? Halaqah itu artinya berkumpulnya beberapa orang Islam membicarakan hal-hal yang berkaitan dengan persoalan agama. Itu namanya halaqah. Dan bentuknya seperti ini. Bentuknya seperti kaki kuda. Dan itu yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hanya saja
temanya untuk malam ini namanya halal bihalal. Temanya, persoalannya di zaman Rasulullah namanya berhalaqah, berkumpul bersama membicarakan masalah agama. Nah, suatu waktu Nabi berhalaqah bersama dengan sahabat-sahabatnya. Tiba-tiba ada 3 orang yang datang. Dari 3 orang ini, 2 di antaranya masuk ke dalam acara itu. Masuk dalam 2 di antaranya. Dari 2 orang itu, 1 orang mengambil tempat duduk di tengah-tengah orang yang berhalaqah. 1 mengambil tempat duduk jauh-jauh di belakang. Nah. Yang ketiga, memang dia tidak masuk ke dalam acara, langsung pergi. Maka Nabi tanya kepada sahabatnya, tahukah siapa ketiga orang itu? Sahabat tentu menjawab, ya tentulah Rasulullah yang paling mengetahui siapa mereka. Rasulullah memberikan penjelasan. Sesungguhnya orang yang mengambil tempat duduk di tengah-tengah orang yang berkumpul berhalaqah tidak mengganggu tetangga duduknya, tidak membuat aktivitas yang merusak suasana, kata Rasulullah, itulah orang yang mendatangi Allah. Allah datang juga kepada orang itu. Mulia tidak acara seperti ini? Sungguh mulia. Tetapi banyak orang yang tidak melihat kemuliaannya acara itu. Yang kedua, mohon maaf ini agak batuk, yang mengambil tempat duduk jauh-jauh di belakang, kata Rasulullah, itulah orang yang malu-malu terhadap Allah. Allah juga malu terhadap orang seperti itu. Nah, jangan tersinggung yang di belakang bahwa saya kalau dengan sampai saya di situ, oh tidak, kan tidak mungkin kita mau berada pada sama sisi. Maksudnya itu adalah semangat dan perhatian kita terhadap acara seperti ini. Apa motifnya sampai ia mengambil tempat jauh-jauh di belakang? Mungkin ia berkata, kesempatan saya banyak bisa ngomong dengan teman-teman. Kalau saya ambil tempat di belakang, kalau teman desak saya bisa lari pulang. Motifnya yang harus dilihat, bukan karena mengambil tempatnya. Kita harus membangun cara berpikir yang substantif, yang substansi. Jangan itu yang disebut itu di belakang kamu Allah malu-malu terhadap. Belum tentu. Seperti apa semangat yang terbangun dalam diri orang itu? Kalau tadi orang ini mengambil tempat duduk di belakang supaya ia memiliki kesempatan untuk ngobrol, untuk main HP, untuk apa? Inilah yang dimaksudkan mengambil tempat duduk jauh di belakang. Yang ketiga, orang yang memang tadi tidak ada peduli terhadap acara ini, dalam hadis itu dikatakan adbara, meninggalkan acara itu, kata Rasulullah, itulah orang yang membelakangi Allah.
Allah membelakangi orang seperti itu. Kita sudah bisa mengambil satu kesimpulan bahwa acara seperti ini, ketika kita melihat secara substansi, ada sesuatu yang sangat mulia. Sesuatu yang sangat mulia. Bagi mereka yang berpikirnya secara parsial-parsial, itulah yang biasa muncul berbagai macam komentar. Tadi kita katakan, kebetulan pada malam hari ini, kita beri nama halal bihalal. Ya. Ini kan nusantara banget ini. Dan tidak salah. Tidak salah. Apa artinya halal bihalal? Sebenarnya ini bahasa Arabnya ya tidak pernah kita dengarkan di negara Arab yang begini. Tapi kita, halal itu berasal dari kata halla. Apa artinya halla? Halla itu artinya meluruskan benang yang kusut. Membentang benang yang kusut. Itu arti literalnya. Nah, dan kita tidak bisa menjamin bahwa dalam kehidupan kita sehari-hari ini kita banyak membuat benang-benang kusut di antara kita. Ya. Kita tidak pernah menjamin, tidak bisa menjamin diri kita. Jangan-jangan kita banyak membuat benang-benang kusut dalam kehidupan kita. Inilah yang mau dibentangkan kembali. Nah, ini istilahkannya adalah halal bihalal. Artinya apa? Bahwa kita saling membuka diri untuk menciptakan suasana mengalirnya darah-darah kehidupan ini secara lancar. Kita istilahkan seperti itu. Mengalirnya darah-darah kehidupan kita secara lancar. Kenapa? Karena sesungguhnya sekecil apapun kesalahan yang kita buat, pada hakikatnya kita yang menyumbat sirkulasinya kehidupan itu. Nah, yang kita mau halal bihalalkan ini, kita ingin membiarkan sirkulasi kehidupan ini berjalan seperti apa adanya. Kan ada gangguan-gangguan kehidupan ketika ada satu benang kusut antara saya dengan si B, antara saya dengan si A. Ketika terjadi benang kusut, maka ini akan tersumbat aliran darah kehidupan situ. Nah, sepertinya memang kita terhadap sesama manusia terlalu gampang membuat kesalahan. Kita terlalu gampang membuat kesalahan. Dan memang kita ada bakat untuk itu. Kita punya bakat untuk membuat kesalahan. Apa buktinya? Kita memiliki kesempatan, potensi untuk itu. Kan Nabi bersabda begini, usulu kulli khati'atin salasun. Sumber dari segala macam bentuk kesalahan 3, kata Rasulullah. Dan inilah yang banyak membuat benang-benang kusut. Nah, mulai malam ini kita membuka benang kusut itu.
Kita mulai membuka benangku seperti itu supaya kembali tidak stroke, tidak tersumbat. Kan bersama saja dengan orang stroke itu kalau tidak mengalir darahnya kehidupannya. Apa yang pertama? Kata Rasulullah SAW, induknya kesalahan itu adalah al-kibar, rasa angkuh, mohon maafin, rasa angkuh, congkak, sombong. Ini induk. Ia bisa menetas ke beberapa banyak macam retasan-retasan kesalahan. Cuma ini induknya. Satu. Kapan muncul rasa angkuh seseorang? Ketika ia melihat yang ia miliki melebihi apa yang dimiliki oleh orang lain. Kalau kita berkata memiliki adalah kita bisa memaknainya ketika ia melihat atribut dirinya lebih baik dibanding orang lain. Di situ munculnya rasa angkuh. Tidak mungkin, jangan pakai itu, tidak mungkin. Sungguh sangat susah muncul rasa angkuh kalau yang kita miliki lebih rendah dibanding yang dimiliki oleh orang. Susah itu. Contoh, mungkin kita berkata, atribut saya lebih bagus dibanding dia. Muncul rasa angkuh. Atribut saya umpamanya seorang dosen. Atributnya Ade Irfan mahasiswa. Beranikah kita berkata bahwa atribut sebagai dosen lebih mulia dibanding atribut sebagai mahasiswa? Tak berani. Bagi orang yang berpikir secara substansi, tidak akan mungkin berani berkata dosen lebih mulia dibanding mahasiswa. Beranikah juga kita berkata sebagai orang PNS, kan itu atribut juga itu, lebih mulia dibanding cleaning service? Berani kita berkata seperti itu? Tidak mungkin. Saya sering, tadi pagi saya tanya jamaah di BTP. Kalau saya tanya, mana yang mulia, tangan kanan atau tangan kiri? Ya, tangan. Kita bisa berbeda, karena cara berpikir kita berbeda. Orang yang berkata tangan kanan lebih mulia dibanding tangan kiri, karena yang ia lihat profesinya. Apa profesinya tangan kanan? Melakukan yang baik-baik. Apakah lantas kita mengatakan karena profesinya melakukan yang baik lebih mulia dibanding ini? Mari kita berpikir secara substansi. Kiri kita mengklaim, menjas tidak mudah karena pekerjaannya. Jangan-jangan ini yang lebih hebat dibanding ini. Apa buktinya? Secara tulus, ikhlas, tidak ada beban. Apa yang dikerja? Semua yang dianggap hina oleh ini. Semua yang dianggap hina oleh tangan yang dikerja oleh kiri, dan tidak ada keberatan dan tidak ada rasa kesal.
Mana yang lebih tinggi perjuangannya? Bagi orang yang berpikir secara substansi, bukan atribut, bukan profesi yang dilihat. Bukan profesi yang dilihat. Itu tadi saya katakan. Apakah karena saya sebagai seorang profesor, kemudian Pak Bakri Tako sebagai seorang pensiunan, lantas saya mengatakan, oh profesor lebih mulia? Belum tentu. Sama tadi saya katakan, beranikah kita berkata sebagai seorang dekan lebih mulia dibanding cleaning service? Jadi kalau kita berpikir secara parsial, disinilah kita gampang melakukan kesalahan. Kita gampang membuat benang-benang kusut dalam kehidupan ini. Nah ini yang kita mau bentangkan malam ini. Yang selama ini banyak benang kusut yang kita bikin. Nah ini bisa meretas. Rasa angku ini bisa meretas kemana-mana. Kita tidak tahu berapa banyak retasannya itu. Muncullah sikap gampang marah. Muncullah sifat arogan. Muncullah gampang menyalahkan orang. Berbagai macam penyakit kesalahan yang bisa muncul. Sini induknya. Ini kata Rasulullah. Kita Rasulullah. Dan inilah yang menyebabkan, cara berpikir inilah yang menyebabkan iblis dikeluarkan dari surga. Karena memang cara berpikirnya iblis itu tidak mampu berpikir secara substansi. Apa buktinya? Buktinya dia hanya melihat secara parsial, materialnya, fisiknya Adam. Coba bandingkan dengan malaikat. Malaikat mau sujud kepada Adam karena persoalannya cara pandangnya malaikat. Bukan fisik, bukan materialnya Adam yang dia lihat. Tapi yang dia lihat, siapa yang suruh sujud? Ini cara berpikir seperti ini. Kalau kita tidak membangun pola pikir seperti ini, saya yakin banyak benang-benang kusut yang kita bikin. Banyak benang-benang kusut yang kita bikin. Saya sudah berkali-kali menyampaikan bahwa sesungguhnya memang ada cara ayat yang pertama turun adalah apa? Iqra. Apa artinya Iqra? Itu terjemahan kita. Iqra itu artinya adalah al-jam'u. Al-jam'u. Apa artinya al-jam'u? Menghimpun. Menghimpun. Apa yang mau dihimpun? Yang mau dihimpun itu adalah segala macam variabel-variabel yang berkaitan dengan sesuatu itu, baru kita mengucapkannya, baru kita melakukannya. Berbagai macam variabel-variabel itu. Tidak secara tiba-tiba. Makanya kata karya bermakna desa, dan kata kara juga itu menghimpun berbagai komunitas-komunitas. Jadi kalau begitu, perintah pertama dalam Al-Quran adalah membangun cara berpikir yang komprehensif. Kenapa diterjemahkan dengan kata-kata membaca? Itu hanya bagian kecil daripada kata kara, karena hanya mampu menghimpun, merangkul antara satu huruf dengan huruf yang lain dan huruf yang lain. Maka dikatakanlah membaca.
Jadi hanya bagian kecil daripada kata qiraah itu membaca. Yang makna sesungguhnya qiraah adalah al-jam'u, mengumpul. Silakan berbeda dengan saya, tapi saya punya referensi dan boleh ibu bapak melihat kamus-kamus besar dalam bahasa. Semua bermakna qiraah itu adalah al-jam'u. Al-jam'u. Kenapa harus bismi rabbik? Kenapa harus bismi rabbik? Ya, karena ini kalau pemikiran yang dilepaskan secara mandiri, bekerja secara tersendiri, tidak diikat dengan bismi rabbik, disinilah banyak membuat benang-benang kusut. Dari sisi pemikiran, bihnya di situ, bis adalah al-ilsaq, melekat. Melekat. Jadi kalau ada orang yang melepaskan cara pemikirannya, lepas, yang terjadi apa? Sekularisasi kesadaran. Membuat proses sekularisasi kesadaran. Tetapi kita diikat dengan bismi rabbik. Oh, kalau begitu kita dituntun untuk bukan sekularisasi kesadaran, tapi spiritualisasi kesadaran. Ini yang harus dibentuk itu. Semakin tinggi, semakin banyak proses spiritualisasi kesadaran, semakin kurang benang kusut. Kenapa? Karena semua diukur. Semua diukur dengan bismi rabbik. Bismi rabbik. Kalau ada orang melepaskan dirinya dengan kata-kata bismi rabbik, atau kalau ada orang yang mengikat dirinya dengan bismi rabbik, sepertinya orang itu susah tersenyum. Susah tersenyum. Kenapa? Karena ia maha melihat, sangat melihat bagaimana beban, bagaimana persoalan kehidupan yang dia hadapi, baik di dunia ataupun di akhirat. Ada kisah dari seorang ulama namanya Fudail bin Iyad. Fudail bin Iyad 30 tahun tidak pernah tersenyum. Ditanya sama muridnya, "Syekh, saya sudah lebih 30 tahun belajar sama kita, kenapa tidak pernah tersenyum?" Ya. Ustaz ini, ulama ini menjawab, adakah kesempatan orang tersenyum bagi orang yang melihat ancaman-ancaman kehidupan yang dia sendiri tidak mampu mengatasinya? Dan ini yang dilihat oleh Fudail bin Iyad. Kan Nabi juga berkata, seandainya kamu melihat apa yang saya lihat, seandainya kamu mengetahui apa yang saya tahu, kamu tidak akan pernah berhenti menangis. Saking susahnya menghadapi ancaman-ancaman itu. Karena kan dalam Al-Quran memang dikatakan, kalau saya tidak salah surah Taubah itu, falyadhaku katsiran, falyadhaku qalilan wal yabku katsiran. Coba perbanyak menangis. Menangis. Ini kata Al-Quran. Al-Hujurat ya, At-Taubah ya, At-Taubah. Kalau saya tidak salah ayat 80-an gitu. Perbanyak menangis. Kenapa? Apa yang kita patuangi dalam diri kita untuk bisa menyelamatkan diri kita dari ancaman-ancaman kehidupan dunia dan di akhirat? Apa yang kita patuangi? Bagi orang yang arogan, bagi orang yang dihinggapi penyakit al-kibar,
Ini baru 1 bulan tahajudnya sudah mulai melihat dirinya lebih dibanding orang yang lain. Gampang saja. Baru 3 kitab yang dia baca sudah gampang. Saya ini ahli, kau sesat, kau malah. Ini yang menjadi masalah. Kenapa tidak pernah muncul di pikiran? Bukan mereka yang sesat. Jangan-jangan ilmu kita yang belum sampai di situ. Makanya tadi Al-Kibr itu meretas, banyak retasan-retasan. Saya pernah sampaikan di beberapa tempat. Memang karakter kita itu, karakter seorang muslim sejati, di otaknya itu selalu ia berpikir bagaimana orang lain selamat dari dirinya. Bukan ia berpikir bagaimana ia selamat dari orang lain. Itu hadis itu. Hadis itu. Hadis itu. Saya bercontoh. Mungkin kita pernah meminta sesuatu kepada teman. Dan teman itu tidak kasih kita. Apa kesan kita terhadap orang itu? Mungkin kita berkata seke. Begitu keluar kata-kata seke, artinya sudah menyerang kehormatan orang. Begitu menyerang, terjadi benang kusut. Terjadi benang kusut. Kenapa bukan? Kenapa bukan diri kita yang kita evaluasi? Bukan teman kita yang maseke. Jangan-jangan kita ini yang tukang minta-minta. Sekarang pertanyaannya, yang mana selamat? Yang mana tidak ada benang kusutnya di sini? Mengoreksi diri atau menyerang kehormatan orang? Mengoreksi diri. Bagus, bagus. Pertanyaannya, yang mana banyak kita lakukan? Jangan-jangan, ini artinya kalau begitu kita ini produser benang kusut kalau begitu. Apa yang menghalangi kita? Kita tidak saling memaafkan. Kalau kita banyak membuat benang-benang kusut. Itu yang pertama. Yang kedua, induknya kesalahan itu yang membuat banyak orang membuat benang kusut adalah al-hirs. Apa itu al-hirs? Al-hirs itu bahasa di sininya mangoa. Ya, serakah, rakus, pama, kemana nih bro? Rakus. Itu orang rakus, tidak ada rasa malunya. Tidak ada rasa malunya itu. Sementara malu bagian daripada iman. Jadi kalau begitu orang rakus tidak ada, kita bilang saja. Kenapa bisa muncul rasa rakus di dalam diri kita? Kapan munculnya itu ada rasa manguai itu? Ketika kita mau memiliki apa yang tidak seharusnya kita miliki. Karena kita paksa diri kita untuk memiliki. Situ muncul rasa rakus itu. Boleh jadi hak orang lain yang menjadi incaran karena rakusnya. Nah, sudah mulai menetas ini. Boleh jadi dia membuat spekulasi. Seharusnya angka 3 diubah menjadi angka 8 atau nah, sudah terjadi pengkhianatan banyak. Makanya itu induknya bisa menetas kemana-mana. Jangan-jangan juga ada kita miliki. Gampang dites apakah kita tidak masuk di situ atau bagaimana.
ketika terjadi persidangan, di depan kita hanya acara, di depannya teman kita langsung ikut. Bagaimana keperasaan kita kira-kira? Langsung ikut di situ. Saya acara ini. Tidak ada jika rasa-rasa tidak senang terhadap itu. Kalau muncul itu, ada bibit menjadi orang rakus. Dan itu bisa menetas. Bisa memfitnah orang. Untuk apa memfitnah? Untuk mendapat sesuatu yang sangat menyedihkan. Boleh saja mencelakai orang. Pokoknya menetas. Kita tidak bisa menghitung berapa benang kusuk yang dibikin oleh orang-orang Manguah itu. Termasuk itu tukang minta-minta, termasuk itu sepupu itu orang Manguah dengan. Kita tidak pernah menemukan, dan sebenarnya memang kita tidak dibenarkan meminta-minta, tidak dibenarkan. Kecuali hajat betul, Ali bin Abi Thalib pernah bercerita begini. Saya lebih gampang menggali sumur dengan jarum kayu. Dan lebih gampang saya menimba lautan dengan tapisan. Lebih gampang saya memandikan orang hitam sampai ia menjadi putih. Lebih gampang saya menyapu kota Mekah seluruhnya hanya sehelai bulu ayam di waktu angin kencang dibanding meminta-minta. Kenapa? Karena minta-minta itu kan pada hakikatnya sepupu dengan menau. Sepupu. Masa pusisanya Pak. Apa yang membuat kita selalu begitu? Rakus. Menetas. Itu masih mending kalau begitu. Kalau sudah mencelakai orang, terjadi benang kusut. Apa yang membuat kita tidak mau membuka benang kusut itu? Apalagi dalam sebuah kompleks seperti ini. Yang ketiga, yang gampang membuat benang kusut, sumbernya adalah al-hasad. Al-hasad itu dengki, iri hati, seri hati. Ya. Bisa diukur. Kata Imam Ghazali, untuk mengetahui diri kamu, apakah tidak ada hasad yang kau miliki atau tidak, gampang. Ketika saudara-saudaramu mendapat nikmat, tidak ada jika goresan-goresan kecil di hati. Sama jika perasaannya saudaramu yang menerima nikmat dengan yang ada di sini. Kalau mereka senang, seperti itu kan juga senangnya. Kalau tidak, ada bibit menjadi hasad. Kapan munculnya hasad itu? Hasad iri hati itu bahayanya selalu menghalangi orang lain untuk mendapatkan haknya. Bukannya diupayakan. Dia berupaya bagaimana nikmat itu tidak sampai kepada yang berhak. Itu coba iri hati.
Biasanya orang iri itu gampang membanding-bandingkan dirinya dengan yang lain. Gampang. Nah, ketika sifat membanding-bandingkan diri ini muncul, kalau ia tidak memfitnah, menghina. Kalau tidak memfitnah, menghina. Anggaplah, saya ulangi lagi contohnya ini. Ada Irfan. Ambil contoh saja. Saya sama-sama dosen. Golongan sama, pangkat jabatan sama, tempat kerja sama, gaji sama. Tapi karena kehidupan beliau bisa beli mobil, saya tidak. Karena saya selalu membanding-bandingkan diriku dengan orang lain, maka saya berkata, di mana ambil uang Irfan? Bisa beli mobil, sama juga gajiku. Sudah mulai itu mau mencari jalan memfitnah. Jangan-jangan banyak juga sudah mau memfitnah. Apakah tidak terjadi benang kusut? Apakah tidak terjadi benang kusut kalau demikian ada? Terbalik. Saya yang bisa beli mobil, Irfan tidak. Tapi karena dasar orang gampang selalu membanding-bandingkan dirinya, apalagi menghina. Aku tunggal betul Irfan. Nambah gajinya apa mau nak kerja itu, tidak bisa beli mobil. Jangan-jangan istrinya itu sebut Pak Bersen. Tahu namanya sebut Pak Bersen. Artinya tidak bisa tersimpan itu. Kami langsung sebut Pak Bersen. Sudah berbagai macam fitnah dan penghinaan. Kira-kira sudah berapa benang kusut yang kita bikin selama umur kita? Apakah masih sempat kita tersenyum melihat ancaman-ancaman kehidupan kita seperti itu? Ini dosa kita kepada siapa ini? Dosa kita kepada sesama manusia. Bagaimana dengan dosa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Seandainya ini mengandai-andai saja ini. Seandainya kita disuruh pilih mana yang kau suka, berdosa kepada Allah atau berdosa kepada sesama manusia. Seandainya, ini mengandai-andai saja. Lebih baik berdosa kepada Allah dibanding berdosa kepada sesama manusia. Kenapa? Allah menjamin. Allah Maha Pengampun. Allah Maha Pengampun. Manusia boleh saja temun maka dia tapi tidak selesai urusan. Ini hanya mengandai-andai saja. Lebih gampang Allah memaafkan orang dibanding orang memaafkan dengan orang lain. Cuma tidak baik kalau kita membanding-bandingkan begitu, tapi ini hanya sekedar salah satu bentuk retorika al-baligh yang bisa membuat sampai kepada apa yang diinginkan. Allah sudah menjamin dirinya, Allah Maha Pengampun. Manusia susah. Berarti kalau belum kita mendapat ampun maaf dari orang lain, masih terjalin benang kusut. Bagaimana mau hidup bahagia di akhirat kalau sudah seperti itu? Masih adakah kesempatan tersenyum? Saya kira inilah yang sempat saya sampaikan pada kesempatan ini. Kita berhalal bihalal, kita buka diri kita. Kita buka diri kita untuk sesama. Supaya tidak ada benang kusut lagi yang kita pintal di dalam kehidupan kita ini.
Kalau demikian adanya, maka sirkulasi kehidupan akan berjalan lancar. Tapi kapan ada benang kusut yang kita bikin, kitalah yang sumbang sirkulasi kehidupan itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, mungkin ada sedikit yang saya mau tanyakan Pak Kiai. Apakah tadi misalnya yang pertama dulu Pak Kiai, apakah tadi misalnya kita mengatakan bahwa berdosa kepada manusia itu lebih berat daripada berdosa kepada Allah? Apakah kita tidak kan ini istilahnya Allah ini kan Maha Pencipta, manusia kan ini cuma makhluk. Apakah di situ tidak bisa kita secara tidak langsung kita merendahkan Allah Subhanahu wa taala Pak Kiai? Karena kan kenapa justru manusia kita takut? Padahal mereka cuma makhluk. Kenapa sama penciptanya kita malah kan Pak Maha Pengampun begitu, maha ini. Dan juga Pak Kiai barangkali saya bisa tambahkan juga, kan sebenarnya ini satu paket Pak Kiai. Kalau kita berdosa kepada makhluk, kan juga sebenarnya kita berdosa kepada penciptanya. Kan yang menciptakan juga makhluk ini kan Allah juga. Jadi apakah tidak bisa di situ? Artinya pertanyaan seperti ini jangan dibuat, karena sebenarnya kan tidak bisa kita memilih salah satu, karena ini satu paket. Kita tidak cintai makhluknya, kita juga sebenarnya tidak cintai penciptanya. Begitu. Satu lagi sedikit Pak Kiai. Yang lagi viral ini surah Asy-Syu'ara Pak Kiai, yang oleh salah satu ustadz dikatakan sebagai surah musik. Apakah betul itu Pak Kiai? Surah Asy-Syu'ara itu iya dikatakan sebagai surah musik, dan bagaimana Pak Kiai memandang hukum musik itu Pak Kiai? Apakah memang betul bahwa di zaman Nabi itu ada pemusik seperti yang disampaikan oleh salah seorang ustadz itu yang lagi viral ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Coba kita hafal semua Al-Quran, hafal saking menghargainya, tapi rusak terhadap ayat-ayat kauniyah masih ada kan nilainya ini. Makanya itu biasa kita nggak apa-apa saya ulangi lagi. Dikatakan pasung pajak bawamnya. Tahu ki artinya itu pasung pajak bawamnya? Enggak. Bagaimana bahasa Indonesianya itu Pak? Nah, orang artinya begini, orang ini rajin sholat. Artinya apa begitu? Bagus hubungannya kepada Allah. Dia andalkan itu, tapi kacau kehidupannya dengan ayat-ayat kauniyahnya Allah. Masih ada kan nilainya itu. Makanya dibilang pasung pajak bawam. Untuk apa kau sholat? Kita harus mengetahui apakah itu kebaikan. Apa itu kebaikan? Kebaikan itu adalah sebuah nilai memberi dampak positif terhadap orang lain. Itu baru dikatakan kebaikan. Bukan kebaikan namanya. Racun. Pikir secara substansi. Racun. Mari kita analisa kisah sholat tahajudnya mantap, apalagi sholat fardunya mantap, tapi dikatakan dalam hadis itu si nyakiti tetangganya. Apa kata Rasul? Kata Rasulullah itu penghuni neraka. Pernah dengar kisahnya itu? Apa? Dia hanya mencintai Allah, tapi dia tidak mencintai. Ya, apa kata Rasulullah? Kalau kamu menjadi imam dalam sholatmu, jangan terlalu berat sholatmu. Ringankan itu sholat. Ringankan itu sholat.
Coba, karena makmummu ada yang sakit, makmummu ada yang punya hajat, makmummu ada orang yang musafir. Boleh jadi imam tadi berkata, boleh jadi imam ini berkata, kalau saya baca Yasin panjang ini banyak pahala yang saya dapat. Tahu? Baik enggak itu? Membaca Yasin baik. Tapi tidak ada dampak positifnya terhadap yang lain. Maka Nabi mengatakan tinggalkan itu. Ada imam makmummu ini sakit lututnya, sakit ini, tinggalkan itu yang kau anggap baik. Pendekkan itu. Coba. Apa kita tidak bisa berpikir seperti itu? Bahwa kebaikan nanti bisa dinilai kebaikan ketika ia memiliki dampak positif terhadap orang lain. Salat, baik enggak itu salat? Bagus, bagus. Tapi tidak memberi dampak positif terhadap orang lain, masih bisa dikatakan salatnya baik. Enggak bisa. Salat mengatakan inna sholata tanha. Tapi kalau tidak memberikan dampak positif, fawailun lil musallin. Inilah yang sering saya katakan. Inilah yang sering saya katakan bahwa kalau pahalanya salat kita cuma kita saja yang mau menikmatinya, musibah. Apakah nilai apa yang ada pada diri kita ketika kita salat? Ada keikhlasan. Kasih keikhlasan itu kepada orang. Nilai apa yang kita dapat dalam sholat kita? Ada tawadu, ada rendah hati. Kasih orang. Sehingga orang berkata, pantas dia ahli sholat. Pas dia berkata, tanran itu yang pas sumpah aja. Tidak berkata lagi, pas sumpah tidak mau ini. Tak ada. Nah, jadi itu yang kedua tadi, yang pertama. Yang kedua, apa itu musik? Musik itu adalah membangkitkan rasa estetika. Suatu perwujudan nilai yang didorong oleh rasa estetika. Rasa estetika. Kenapa ada orang menjadi imam, bagus lagu-lagunya? Apakah bukan itu memiliki rasa estetika? Mana yang lebih enak kita rasa orang asal yang bagus asalnya dengan orang yang suara-suara fals? Dan bahkan dalam salah satu kitab usulul usul, Nabi itu pintar membuat cengkok-cengkok di ujung bahasa ucapannya. Pintar membuat cengkok. Apakah itu bukan rasa estetika? Rasa estetika. Nah, sekarang ini yang menjadi persoalan, seperti apa kita menyikapi rasa estetika itu? Rasa estetika itu kan yang melahirkan kepedulian kita terhadap orang. Kecuali kalau rasa estetika yang mengantar kita kepada kemaksiatan, itu yang. Jadi kita tidak boleh pukul rata. Menurut saya, tidak boleh pukul rata bahwa yang penting musik, masuk neraka. Jadi waktunya Nabi disambut oleh di Madinah, apakah itu bukan luapan estetika? Luapan estetika. Tapi rasa estetikanya itu tidak mengantar kepada sebuah kemaksiatan. Jadi kalau kita mau berangkat dulu, apakah yang dimaksud dengan musik? Kecuali kalau musik yang dianggap musik, nanti dalam musik itu seperti kalau ada nyanyian itu seperti kalau mandi. Begitu saya punya melihat bahwa
Ibu tuh musik lahirnya dari mana? Dari rasa estetika. Itu rasa estetika adakah yang Allah berikan kepada kita? Ada. Oh, jangan langsung mengatakan, Pak. Jadi kalau begitu Allah memberi kita racun. Apa kita mau berani berkata seperti itu? Tidak mungkin. Allah memberi kita hati untuk apa? Untuk meluapkan rasa estetika. Allah memberikan kita akal untuk apa? Untuk bisa merasionalkan sesuatu. Allah memberikan kita nafsu supaya kita berkeinginan. Allah memberikan kita al-fuad supaya kita berkeyakinan. Allah memberikan kita hati supaya ada rasa estetika. Semua potensi-potensi yang Allah miliki, yang Allah berikan kepada kita ini adalah tujuannya adalah untuk menyempurnakan kehidupan manusia. Kenapa langsung belok? Karena manusia salah mengelola potensinya itu. Input sama. Yang saya miliki, yang ada Irfan miliki, yang adik miliki, sama inputnya. Akal, nafsu, al-qalbu, al-fuad, asir, al-lub, sama. Tapi kita tidak tahu apakah sama outputnya. Apa sama outputnya? Tergantung seperti apa kita menyikapi input itu. Ada anak saya umpamanya 3 anak saya sekolah di Jakarta. Semua saya belikan rumah yang sama, kontrakkan rumah yang sama, alat transport yang sama, tidak ada beda, uang belanja sama. Tapi saya tidak yakin apa sama outputnya. Tergantung dia. Kalau motornya dia pakai pergi belajar, tapi kalau motornya dipakai soal apa itu? Dugem, salah memanfaatkan itu potensi. Jadi sekarang Allah memberikan kita potensi untuk berestetika, seperti apa kita menyikapinya. Jadi kalau kita memukul rata musik haram, jangan-jangan ada imbasnya. Kita menuduh Allah memberi kita racun. Ini cara berpikir saya ini. Kita bisa berbeda. Saya kira demikian. Benang khusus, bikin lagi benang khusus karena lebih lagi bid'ah, sesat, masuk neraka. Kita tahu khususnya dalam ibadah sholat bisa sholat sebagaimana di tahun dalam sholat yang lain yang mau kita cara seperti itu. Kalau mau mengatakan bagaimana caranya menangis, gampang menangis, Pak. Gampang menangis, gampang sekali menangis. Cuma yang kita tidak bisa merekayasa, yang kita tidak bisa jamin tangisnya itu lahir dari apa. Nah, rekayasa atau apa? Itu air mata banyak. Saya mau yang bapak dari umrah, menurut pengamatan saya, tidak ada yang saya lihat orang yang berada di Raudah kecuali ia menangis. Dan saya tidak tahu apa yang menyebabkan ia menangis. Tidak ada yang saya lihat sepanjang penglihatan saya. Orang ketika ia merapat pertama di Ka'bah tidak menangis.
Pertanyaannya, apa yang sekarang juga kita terkadang mendengarkan irama orang mengaji dengan lantunan-lantunan, apa yang membuat kita, padahal kita tidak paham artinya apa artinya itu ayat. Itu namanya alhan, dan itu mahal Pak, itu mahal, itu mahal, mungkin lebih mulia dibanding isi surga itu. Kita tidak tahu itu seperti apa. Makanya Al-Quran berkata, fal yadhak kalilan, jangan terlalu banyak, wal yabku kasiran, perbanyak tangis itu. Apakah tangis yang rekayasa atau tidak? Tangis yang diharapkan di sini adalah tangis yang seperti tadi dilakukan oleh seorang ulama selama 30 tahun, susah tersenyum. Karena apa? Tidak ada jaminan dalam amalannya bisa menyelamatkan dirinya dari neraka. Apa yang kita mau patuhi? Apa yang kita mau patuhi? Ada di Al-Markas pernah tanya saya, ini satu hari Jumat sebelum Lebaran, dia tanya saya, kebetulan saya terangkan pada saat itu kata-kata Alhamdulillah. Itu Alhamdulillah artinya segala macam bentuk pujian hanya milik Allah. Karena alif lam itu adalah alif lam al-istighraqi. Artinya apa? Segala macam bentuk pujian hanya milik Allah. Tidak ada kapling kita di situ. Tidak ada kapling kita. Tidak ada kapling kita untuk mau dipuji. Yang kita punya kapling hanya memuji. Tidak pernah kita ambil kaplingnya Allah. Mau dipuji. Ada yang tanya saya. Pertanyaannya begini. Apakah Pak Prof panggil saya? Apakah Pak Prof bisa melakukan itu? Saya bilang ini pertanyaannya Bapak menjebak. Karena begitu saya mengatakan bisa, berarti saya sudah melihat, saya riak itu pada saya katakan begitu. Saya riak karena melihat diri saya sebagai ahli ibadah. Dan jangan pernah berkata nanti dikatakan riak kalau orang lain melihat kita. Tidak, jangan-jangan kita juga banyak melihat diri kita, mengaku diri kita. Wala tuzakku anfusakum. Jangan sok suci. Kalau saya mengatakan, tidak. Kalau begitu kenapa aku bilang? Ini pertanyaan menjebak. Jadi saya bilang begini. Bapak ini bertanya mau mencari puli atau apa? Mau mencari puli atau apa? Nah, seharusnya jangan berpikir begitu. Seharusnya berpikir, adakah hidayah yang bisa saya dapat untuk bisa mencapai itu? Itu cara berpikir tidak membuat benang kusut. Nah, jadi kembali lagi bahwa kalau memang kita mau berpikir Pak, bahwa kayaknya memang tidak ada kesempatan kita mau tersenyum. Kenapa? Kita menganggap diri kita ikhlas dalam beribadah. Ulama kita berkata, siapa yang melihat ada keikhlasan dalam ikhlasnya, ketahuilah ikhlasnya masih membutuhkan keikhlasan. Maka tersenyum. Masih mau tersenyum. Masih mau tersenyum. Anda menganggap diri saya orang sabar. Orang sabar. Kesabaran itu masih membutuhkan kesabaran untuk sampai kepada yang sabar. Masih ada kesempatan tersenyum. Mengapa kita terlalu gampang membuat benang-benang kusut? Sekian dan terima kasih. Kita perlu memahami kata-kata musik, Pak. Kata musik. Apakah musik yang dimaksudkan oleh Nabi itu adalah musik yang dilahirkan oleh rasa estetika yang Allah berikan kepada kita? Atau musik yang sudah direkayasa untuk mengantar manusia kepada kemaksiatan.
Buat siapa? Kita tidak perlu begini, masalahnya begini. Kita tidak perlu terjebak dengan tekstual satu penyampaian. Nah, itu namanya konteks. Jadi jangan terjebak dengan teks, tapi terjebaknya dengan konteks. Contohnya begini. Anak saya ada di rumah, ada demo. Saya berkata begini, jangan keluar nak, jangan keluar. Apa yang Anda paham dari kata-kata jangan keluar? Anak ini sampai hari kemudian tidak bisa keluar. Karena anak kan kata-katanya jangan keluar. Adakah batas waktunya? Tidak ada kan? Berarti secara tekstual larangan keluar sampai hari kemudian, sampai hari kiamat. Ya, kan begitu? Sepakat dulu untuk itu? Oke. Tapi karena anak saya memahami konteksnya ini pembicaraan, oh, orang tua saya larang saya keluar karena ada demo. Sekalipun tidak dikatakan ada demo. Ya. Jadi sampai di mana larangan tidak bisa keluar kalau begitu? Sampai demo. Jadi kalau tidak ada demo, sudah bisa keluar. Tapi orang yang berpikir secara tekstual, mau ada demo, mau tidak ada demo, yang kalau keluar bid'ah, sesat, masuk neraka. Ini cara berpikir yang makanya Iqra, bangun cara berpikir yang komprehensif. Saya kira pernah biasa larang kita anak, jangan duduk nak. Jangan duduk. Sampai kapan larang dengan duduk ini? Jadi harus kita hadirkan konteksnya dan teksnya perlu diakurkan. Saya kira begitu Pak. Sayyidina Sayyidina Muhammad fil awwalin wa sallallahu ala Sayyidina Muhammad fil akhirin wa sallallahu ala Sayyidina Muhammad fi kulli waqtin wahid wa sallallahu ala Sayyidina Muhammad fil mala'il a'la ila yaumiddin. Bismillah masyaallah la yasukul khaira illallah. Bismillah masyaallah la yasukul su'ah illallah. Bismillah masyaallah la ya'ti bil hasanati illallah. Bismillah masyaallah ma kana min ni'matin fa min Allah. Bismillah masyaallah wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma ja'al fi qalbina nuran wa fi wasalina nuran wa yaminina nuran wa sarina nuran wa fawqina nuran wa tahtina nuran wa ma'amina nuran wa khafina nuran wa ja'alna nuran bi rahmatika ya arhamar rahim. Allahumma aftah alaina abwaaba kulli khairin fatahna awliyaika wa anbiyaika wa rusulika wa ibadika as-salihin. Allahumma yassirna wa la tu'assirna innaka antal muyassir wa yassir lana umurana kullaha. Allahumma barik auladana warzuqna birrahum wa la tarhamna fajrahum. Allahumma inna nas'aluka an taj'alana minal 'alimin al-amilin as-sadiqin as-salihin al-mukhlisin al-mukhlasin fil aqwali wal af'ali wal akhwali bi rahmatika ya arhamar rahim. Allahumma inna nas'aluka an taftah 'alaina min hazain rahmatika ma yashfina bihi min kulli da'i wa an taftah 'alaina min hazain rahmatika ma yuqarribuna ila ma tuhibbuhu wa tardah. Asqam bima syi'ta wa kaifa syi'ta wa anna syi'ta bi rahmatika ya arhamar rahim. Allahumma inna takhaf la yamut. Allahumma bi rahmatika amana wa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ja'al wa liwalidina wa li masyayikhina wa li asatizina wa li jami'il muslimin istajib du'ana wa shfi mardana warham amwatana. Wa salli wa sallim ala jami'il anbiya'i wal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Allah.